Di sebuah kota kecil, seorang janda kaya nan cantik tiba-tiba ditemukan terjatuh di tepi jalan. Orang-orang terkejut karena ia dikabarkan lumpuh dan tak berdaya. Namun siapa sangka, di balik tangisan dan tubuh yang lemah, tersimpan rahasia besar yang akan mengguncang iman. Saksikan kisah penuh pelajaran hidup ini. Jangan lupa like video ini agar doa kita bersama dikabulkan Allah. Di sudut kota kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah megah bercat putih gading, dengan pagar besi berukir bunga mawar yang tampak mencolok dari kejauhan. Rumah itu bak istana, tapi anehnya, suasananya tak pernah benar-benar hidup. Tak terdengar suara anak kecil bermain. Tak ada tawa. Tak ada suara musik. Hanya keheningan dan bayangan gelap yang sesekali menyelinap dari balik tirai sutra. Rumah itu milik seorang perempuan bernama Zahra. Zahra, seorang janda berusia 34 tahun, dikenal karena kecantikannya yang memesona dan kekayaan yang ia warisi dari suaminya, Haris, seorang pengusaha sukses yang meninggal secara mendadak 3 tahun lalu. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih bersih, sorot matanya tajam namun menyimpan kesedihan yang dalam. Setiap kali ia keluar rumah, para tetangga diam-diam memperhatikannya dari balik jendela. Seakan Zahra membawa aura yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada yang bilang, Zahra pernah belajar ilmu pengasihan. Ada pula yang percaya, rumahnya dihuni makhluk tak kasat mata. Tapi Zahra tak pernah peduli. Ia tak pernah membela diri. Ia tak pernah menjelaskan apa-apa. Ia hanya diam, menatap dunia dari balik kacamata hitam dan senyuman palsu. Sejak kematian suaminya, Zahra seolah menutup diri dari kehidupan. Pintu rumahnya hanya terbuka jika ada kurir mengantar barang, atau pembantu yang keluar membeli bahan dapur. Zahra tidak pernah hadir dalam acara warga. Ia tidak terlihat saat Idul Fitri, tidak pula ketika ada kematian tetangga. Namun ia tetap dikenal dermawan. Beberapa kali ia mengirimkan sembako ke masjid atau sumbangan tanpa nama. Anehnya, setiap kebaikan yang ia lakukan selalu diselimuti misteri. Orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seakan Zahra mencoba membayar sesuatu, bukan sekadar mencari pahala. Satu-satunya hal yang membuat warga semakin penasaran adalah rumor bahwa Zahra kini lumpuh. Sejak 2 bulan lalu, ia tak terlihat berjalan. Saat kurir datang, ia muncul di balkon dengan kursi roda. Ia hanya mengangguk singkat, lalu masuk kembali. Isu ini berkembang cepat. Ada yang kasihan, ada yang sinis. Tapi semua sepakat satu hal, kisah Zahra belum selesai. Belum terungkap sepenuhnya. Pada suatu malam Jumat, suara adzan maghrib berkumandang lembut dari surau kecil di ujung gang. Langit mulai gelap, dan lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu. Di rumah besar Zahra, cahaya lampu hanya terlihat dari kamar atas. Seorang pembantu tua keluar dengan kantong sampah, menunduk cepat, seolah tak ingin terlihat oleh siapapun. Di dalam kamar itu, Zahra duduk sendiri, menatap foto suaminya yang tergantung di dinding. Matanya basah, tangannya bergetar saat memegang tasbih. Namun bibirnya tak sanggup melafazkan satupun zikir. Ia ingin bicara dengan Allah, tapi hatinya penuh keraguan. Terlalu banyak dosa. Terlalu banyak kebohongan. Ia merasa doanya tak akan sampai. Ia merasa doanya pantas tertolak. Kalau saja aku bisa kembali ke masa itu. Gumam Zahra lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tak akan ambil jalan ini. Ia berdiri perlahan dari kursi rodanya. Ya, berdiri. Tanpa bantuan siapapun. Kakinya masih kuat. Nafasnya tenang. Tak ada bekas lumpuh. Tidak ada luka, tidak ada penyakit, hanya kepura-puraan yang selama ini ia pelihara. Zahra berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Ia menatap dirinya sendiri dengan mata penuh benci. Ia benci wajah cantiknya. Ia benci matanya yang selalu berhasil menipu orang. Ia benci senyumnya yang selama ini hanya alat untuk melindungi kebusukan yang ia sembunyikan. Semua ini harus dihentikan, bisiknya lagi. Namun dalam hatinya, ada ketakutan. Bukan takut akan kehilangan harta, tapi takut akan kebenaran. Takut jika semua orang tahu
bahwa segala yang ia tampilkan hanyalah topeng. Ia bukan janda lemah. Ia bukan wanita yang ditinggal suami secara tragis. Ia adalah sosok yang menyimpan rahasia tentang kematian suaminya sendiri. Rahasia yang jika terbongkar, bisa membuat hidupnya hancur tak bersisa. Malam itu, Zahra sujud untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sujud tanpa kata, tanpa doa. Hanya air mata yang jatuh di sajadahnya. Ia tidak tahu harus meminta apa pada Allah. Ia bahkan tak yakin Allah masih mendengarnya. Namun dari kesunyian itulah, sebuah keputusan mulai tumbuh. Ia tahu, hidupnya tak bisa terus seperti ini. Ia harus keluar. Ia harus bertemu dengan sesuatu di luar sana yang bisa membawanya kembali ke titik awal, ke tempat di mana semua bisa dimulai dari nol, walau harus dengan kebohongan yang baru. Dan dari sinilah cerita sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu, udara masih basah oleh embun, dan matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya. Langit mengabu, seakan menyimpan sesuatu yang tidak ingin segera terungkap. Di sudut jalan yang biasa dilalui anak sekolah dan pedagang sayur, seorang wanita tiba-tiba jatuh dari kursi roda. Gaun panjangnya tampak lusuh, rambutnya terurai berantakan, dan wajahnya tertutup kerudung tipis abu-abu yang samar-samar memperlihatkan gurat kecantikan dan luka batin. Tubuhnya tergeletak di pinggir trotoar, tangannya gemetar, dan mulutnya sedikit terbuka seakan ingin berkata sesuatu, namun tertahan oleh rasa malu atau takut. Matanya berkaca-kaca. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka menatap, ragu-ragu. Tak ada yang berani langsung menolong. Mereka mengenal wanita itu, tapi juga tak benar-benar tahu siapa dia. Seorang ibu pedagang sayur mendekat perlahan. "Ibu Zahra?" "Astagfirullah." "Ibu jatuh?" tanyanya cemas. Zahra hanya menunduk, tak menjawab. Tubuhnya ia buat setegang mungkin, seolah tak bisa menggerakkan kakinya. Dalam hatinya, ia berperang. Detik ini, ia secara sadar melangkah lebih jauh dalam sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Seorang pemuda lain menghampiri, lebih sigap, langsung membantunya duduk kembali di kursi roda. "Ibu baik-baik saja? Mau saya antar ke rumah sakit?" Zahra menggeleng. Suaranya serak ketika akhirnya berkata pelan, "Aku hanya terjatuh. Aku biasa begini." "Biasa?" Kata itu menggema di benak Zahra sendiri. Ia merasakannya menusuk. Biasa berarti ini bukan yang pertama. Biasa berarti ia sudah menjadi tokoh dalam kebohongannya sendiri. Dan ya, ini bukan yang pertama. Tapi hari ini, ia melakukannya di ruang publik. Di hadapan orang banyak. Di hadapan mata-mata yang akan bertanya dan menilai. Namun, di balik kesengajaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa haus akan pembebasan. Rasa ingin dimengerti. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya, tapi karena luka yang tak pernah bisa ia ceritakan. Karena seberapa besar pun rumah Zahra, jiwanya hancur berkeping-keping seperti kaca yang tak pernah direkatkan kembali. Saat kerumunan mulai bubar, Zahra menunduk. Beberapa orang masih mengintip dari kejauhan. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Kenapa wanita sekaya dia ada di sini? Kenapa dia tidak bersama sopir atau pembantunya? Kenapa dia terlihat seperti mengemis perhatian? Zahra mendengar itu semua, walau tidak dengan telinga, tapi dari tatapan mereka. Ia tahu, dalam masyarakat, menjadi janda adalah satu hal. Tapi menjadi janda kaya yang hidup menyendiri, penuh rahasia, dan kini pura-pura lumpuh, itu membuka pintu bagi segala macam cibiran. Namun Zahra tak peduli. Kepedulian bukan lagi mata uang yang ia gunakan dalam hidup. Ia hanya ingin satu hal, dihukum. Dalam diam, dalam caranya sendiri. Ia ingin disiksa oleh waktu, dihina oleh masyarakat, direndahkan oleh orang-orang yang tak tahu apapun, agar rasa bersalah yang menggerogoti dadanya punya pelampiasan. Ia ingin merasakan sedikit dari neraka, agar ketika kelak benar-benar masuk ke dalamnya, rasa sakitnya tak terlalu asing. Sebab Zahra tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Suaminya meninggal dalam keadaan membawa banyak dosa. Tapi Zahra membawa sesuatu yang lebih besar.
Kesadaran penuh bahwa ia turut dalam itu semua, bahwa ia diam ketika harusnya bersuara. Ia hidup dari uang haram, dari tipu daya bisnis kelam yang dibalut kata investasi, dan kini ia berjalan, atau lebih tepatnya, memilih untuk tidak berjalan, agar dunia tak tahu bahwa ia masih memiliki kendali. Dia ingin menyerah, tapi tidak ingin mati. Dia ingin memohon ampun, tapi merasa tak pantas. Dia ingin kembali, tapi tak tahu kemana. Kenapa aku begini? Ya Rabe. Gumam Zahra saat ia mendorong kursi rodanya sendiri ke arah taman kecil di dekat jalan itu. Matanya menatap langit. Awan gelap menggantung, seolah langit pun menahannya untuk meminta ampun. Ia memejamkan mata. Hatinya menjerit. Ia tak bisa berkata lantang, tapi hatinya terus berbicara. Jika engkau masih mendengarku, ya Allah jangan benci aku. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya benar. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku bahkan tak tahu siapa aku sekarang. Tangisnya pecah dalam diam. Bahunya bergetar. Namun ia menutup wajahnya dengan kain kerudung. Ia tidak ingin ada yang melihat air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Padahal justru kelemahan itulah yang ia ciptakan sendiri. Zahra menghela napas panjang. Di taman itu, burung-burung beterbangan rendah. Seorang anak kecil yang lewat melihat Zahra dan bertanya pada ibunya. Bu, kenapa tante itu sendirian? Dia sakit ya? Sang ibu hanya menarik anaknya menjauh, memberi tatapan singkat pada Zahra yang seakan berkata, itu bukan urusan kita. Zahra tersenyum getir. Ia tahu, keputusannya untuk pura-pura lumpuh bukan hanya soal menipu orang lain, tapi juga tentang menipu dirinya sendiri. Ia ingin melihat sejauh mana manusia peduli pada yang dianggap tak berdaya. Ia ingin tahu apakah dunia ini akan tetap sama jika ia bukan lagi seorang janda kaya, tapi hanya seorang wanita yang tampak rapuh di trotoar. Namun ada satu hal yang belum ia sadari, bahwa rencananya ini akan menarik seseorang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Seseorang yang akan menguji segala niat dan topengnya. Tapi Zahra belum tahu itu. Yang ia tahu saat ini hanyalah, hari ini ia telah jatuh. Dan esok, ia akan jatuh lebih dalam lagi. Langit mulai berubah jingga ketika langkah kaki pemuda itu berhenti. Zahra masih duduk di kursi rodanya. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Tangannya gemetar menggenggam sisi roda. Suaranya nyaris tak terdengar. Orang-orang telah bubar. Keramaian yang tadi mengelilinginya telah menghilang seperti embun yang menguap di tengah siang. Hanya satu sosok yang mendekat, perlahan, tanpa tergesa-gesa. Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Tubuhnya tinggi dan tegap. Wajahnya bersih meski sederhana. Ia mengenakan jaket kusam dan celana panjang lusuh. Di tangannya ada kantong plastik berisi buku-buku agama dan satu botol air mineral. Namanya Fikri. Ia berdiri tepat di depan Zahra, menatap wajah perempuan itu yang sembab namun tetap menyimpan keteguhan yang aneh. Bukan keteguhan karena kekuatan, tapi keteguhan karena ingin terlihat rapuh dengan cara yang paling meyakinkan. Ibu, apakah aku boleh bantu? Tanya Fikri dengan suara yang datar, namun lembut. Zahra mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan tatapan Fikri. Ada jeda beberapa detik. Waktu seolah berhenti. Di sana, antara mereka, muncul sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Bukan rasa suka, bukan juga belas kasihan. Tapi sejenis pengakuan. Pengakuan bahwa masing-masing membawa beban. Dan beban itu ingin ditemukan oleh mata yang tepat. Aku terjatuh. Jawab Zahra pelan. Apakah ibu terluka? Zahra menggeleng, kemudian mengangguk, lalu menggeleng lagi. Jawaban tubuhnya kacau. Ia bingung memilih. Luka yang ia rasakan bukan di tubuh, tapi di harga dirinya. Dan luka itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Fikri tampak mengerti. Ia tak banyak bertanya. Ia hanya berjongkok di samping Zahra, lalu memperbaiki posisi kursi rodanya. Pelan, ia mengambil syal tipis Zahra yang terlepas ke tanah, membersihkannya dari debu, lalu menyerahkannya kembali. Zahra menerimanya dengan tangan bergetar. Terima kasih, gumam Zahra. Di mana rumah ibu?
Zahra menunjuk ke arah jalan kecil di ujung tikungan. Di sana, rumah besar yang ada pohon palemnya. Fikri tak menunjukkan ekspresi kaget. Ia tahu rumah itu. Semua warga kota tahu rumah itu. Rumah besar yang seperti museum. Rumah Zahra. Janda kaya yang jadi buah bibir tanpa suara. Namun tak seperti yang lain. Fikri tak bertanya apa-apa. Ia tak peduli pada rumor. Yang ia lihat saat ini hanyalah seorang manusia yang butuh bantuan. Kalau begitu, biar saya antar, katanya. Zahra ingin menolak, tapi suaranya tercekat. Ada sesuatu dalam nada bicara Fikri yang membuatnya tak sanggup menolak. Ada kelembutan yang membuatnya merasa diterima. Bukan dikasihani, bukan pula dihakimi, tapi dilihat sebagai manusia. Fikri mulai mendorong kursi roda Zahra perlahan. Jalanan kecil itu sepi. Hanya terdengar suara dedaunan bergesekan dengan angin dan langkah kaki kecil kucing liar yang melintasi depan mereka. Zahra diam. Matanya menatap aspal. Ia merasa kakinya seperti diborgol. Bukan karena lumpuh, tapi karena malu. Fikri tidak tahu bahwa wanita yang sedang ia tolong ini sedang berbohong. Dan kebohongan itu, saat ini, terasa berat sekali di punggung Zahra. "Mas," ucap Zahra perlahan. "Ya, Bu. Kenapa menolong saya? Saya orang asing." Fikri tak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah, baru berkata, "Dulu waktu saya kecil, ibu saya pernah bilang, kalau kamu lihat seseorang yang jatuh, jangan tunggu dia minta tolong. Angkatlah, karena mungkin lidahnya lebih lemah dari lukanya." Zahra menggigit bibirnya. Kalimat itu seperti tamparan di hatinya. Ia mulai merasa kecil. Ia mulai merasa hina. Karena ia tak sungguh jatuh. Tapi tetap membiarkan orang baik ini membantunya. Seolah ia benar-benar tak berdaya. Mereka sampai di depan gerbang rumah Zahra. Gerbang besar itu tertutup rapat. Namun Zahra memiliki remote kecil di balik kerudungnya. Ia menekan tombol dan pintu besi perlahan terbuka, memperlihatkan halaman yang luas dan hening seperti makam. Fikri memandang rumah itu sejenak, lalu menoleh ke Zahra. "Kalau begitu, saya antar sampai sini saja ya, Bu." Zahra mengangguk. "Boleh saya tahu nama Mas?" "Fikri." "Hanya Fikri?" "Iya. Nama panjang saya sudah jarang dipanggil," jawabnya dengan senyum tipis. Zahra tak berkata lagi. Tapi sebelum Fikri pergi, ia merogoh sakunya, mengambil sebuah uang kertas. Namun tangan Zahra menghentikannya. "Jangan," ucap Zahra tegas. "Jangan beri aku uang. Jangan buat aku merasa lebih kecil dari yang sudah aku rasakan." Fikri diam sejenak, lalu memasukkan kembali uang itu ke sakunya. "Maaf, bukan maksud saya merendahkan." "Aku tahu," jawab Zahra. "Tapi biarkan aku membayar bantuannya, nanti dengan cara lain." Fikri tersenyum, menunduk hormat, lalu melangkah pergi. Zahra menatap punggung pemuda itu sampai hilang di tikungan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Tak besar, tapi cukup untuk membuatnya berpikir. Mungkin tidak semua manusia akan menyakitimu ketika kau jujur. Namun Zahra belum siap. Ia masih terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Ia belum tahu siapa Fikri. Ia belum tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi permulaan dari semua yang ia sembunyikan. Yang ia kubur dalam-dalam. Yang kelak akan digali kembali, paksa atau rela. Sudah 3 hari berlalu sejak insiden di tepi jalan itu. Zahra masih belum bisa menghilangkan wajah Fikri dari ingatannya. Bukan karena tampannya. Bukan karena perhatiannya, tapi karena tatapannya yang jujur. Tatapan yang tidak memaksa, tidak mendesak, dan tidak meminta apa-apa. Tatapan yang, entah kenapa, membuat Zahra merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai janda kaya yang selalu dianggap menyimpan sesuatu. Di balik jendela kamarnya, Zahra duduk termenung, tubuhnya berselimut kain hangat. Pagi itu langit tampak cerah. Berbeda dengan pikirannya yang penuh kabut. Satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Mengapa pria sepertinya bisa begitu ringan menolong tanpa syarat? Ia tahu,
Zaman sekarang ketulusan adalah barang langka. Ia sudah terlalu lama dikelilingi orang-orang yang mendekat karena uang, bukan karena hati. Maka, kehadiran Fikri terasa seperti gangguan dalam skenario kebohongannya yang sudah ia rancang begitu rapi. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Zahra, Fikri kembali datang. Ia berdiri di depan gerbang rumah besar itu, membawa sekantong buah dan sebuah buku kecil berjudul, Hidup Itu Ujian. Ia tak berharap banyak. Hanya ingin tahu kabar perempuan yang 3 hari lalu ia bantu. Mungkin karena rasa kemanusiaan. Mungkin karena sesuatu yang lain, yang bahkan Fikri sendiri belum pahami. Gerbang perlahan terbuka. Seorang pembantu tua keluar, menatap Fikri dengan tatapan curiga. Tapi Fikri tersenyum ramah. Assalamualaikum. Saya Fikri. 3 hari lalu saya bantu Ibu Zahra di jalan. Saya hanya ingin mengantar ini, katanya sambil menyerahkan kantong buah dan buku kecil itu. Sang pembantu menatap barang-barang itu, lalu berkata singkat, "Tunggu sebentar." Ia masuk kembali ke dalam. Beberapa menit kemudian, Zahra muncul, masih di kursi roda. Kali ini ia mengenakan gamis coklat sederhana dan jilbab yang lebih rapi. Tapi ekspresinya tegang. Hatinya bergetar. Ia tidak menyangka pemuda itu akan kembali. Justru itu yang membuatnya takut. Sebab setiap hal yang datang 2 kali dalam hidupnya, selalu berarti ujian. "Mas Fikri." Sapanya pelan. Fikri menunduk sopan. "Saya cuma ingin tahu kabar ibu. Semoga sudah lebih baik." Zahra mengangguk pelan. "Terima kasih. Saya baik. Dan, maaf saya tidak bisa menyambut dengan layak." Fikri mengangkat tangannya, menolak dengan halus. "Tidak perlu. Saya hanya mampir sebentar. Ini, ada sedikit buah dan 1 buku kecil. Mungkin bisa menemani ibu kalau sedang sendiri." Zahra mengambil buku itu. Tangannya gemetar. Ketika matanya membaca judulnya, dadanya seperti diremas. Hidup itu ujian. Seolah-olah Allah mengirim pesan langsung kepadanya melalui tangan seseorang yang baru ia kenal. "Apa Mas Fikri sering membaca buku seperti ini?" tanya Zahra lirih. Fikri tersenyum. "Saya tidak terlalu pandai bicara, Bu. Tapi saya pernah jatuh cukup dalam. Dan buku-buku seperti itu kadang memberi saya kekuatan untuk tidak menyalahkan hidup." Zahra diam. "Jatuh." Kata itu menggema dalam pikirannya. Ia jatuh juga. Tapi bukan karena hidup. Ia jatuh karena dirinya sendiri. Dan ia menyalahkan segalanya, kecuali dirinya. "Apa yang membuat Mas bisa kuat waktu jatuh?" tanya Zahra lagi. Kini suaranya lebih rendah. Fikri menunduk sebentar, lalu menjawab dengan lirih. "Karena saya yakin setiap luka, kalau tidak bisa disembuhkan manusia, pasti bisa disembuhkan Allah. Dan, karena saya percaya, kalau saya masih dikasih rasa sakit, berarti Allah belum selesai sama saya." Zahra menatap pemuda itu. Matanya mulai berkaca. Ia ingin bicara. Ia ingin mengaku. Tapi lidahnya kaku. Ia seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat curang dalam ujian, tapi tetap ingin guru memaafkannya. Zahra tahu, Allah belum selesai dengannya. Tapi ia sendiri yang belum berani membuka pintu taubat. Seketika, angin berhembus kencang. Pohon palem di halaman bergoyang. Daun-daun kering beterbangan, seolah alam pun ikut bersuara. Zahra memejamkan mata. Ia membiarkan hembusan angin itu menyentuh wajahnya, mengusik hatinya. "Mas Fikri," ucapnya pelan. "Kalau saya ingin bertanya tentang hidup, tentang Allah, boleh saya menghubungi Mas?" Fikri tampak terkejut. Tapi ia segera mengangguk. "Boleh, Bu. Saya bukan ustaz. Tapi kalau ibu butuh teman bicara, insya Allah saya siap." Zahra tersenyum kecil. Tapi senyum itu penuh luka. "Terima kasih. Saya hanya kadang merasa sendiri di dunia ini." Fikri menatapnya lekat-lekat. Tidak ada yang benar-benar sendiri. Kalau kita merasa sendiri, itu bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena kita lupa bahwa Allah tak pernah jauh. Zahra tak bisa berkata-kata lagi.
Hatinya seperti pecah menjadi ribuan keping kecil. Untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan hal yang tepat, di waktu yang paling ia butuhkan. Tanpa tahu apa yang ia sembunyikan. Tanpa tahu apa yang telah ia lakukan. Pertemuan itu hanya berlangsung beberapa menit. Tapi meninggalkan jejak yang dalam. Fikri berpamitan. Dan Zahra hanya bisa memandangi punggungnya yang perlahan menjauh. Dalam diam, ia berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau benar Engkau masih mengizinkan aku berubah, tunjukkan aku jalan. Walau harus melalui seseorang yang tak pernah aku duga. Malam itu sunyi. Hanya suara detak jam tua di ruang tengah yang terdengar. Seperti denyut waktu yang memukul hati Zahra satu persatu. Setiap TikTok yang bergema di dinding seolah menjadi penanda bahwa masa lalu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu, dalam senyap, dalam bayangan. Zahra duduk di ruang kerjanya. Ruangan yang sudah lama tak ia masuki sejak kepergian Haris. Di atas meja, masih tertata rapi beberapa dokumen lama, album foto yang mulai berdebu, dan kotak kayu kecil yang dikuncinya bertahun-tahun lalu. Tangannya gemetar saat menyentuh kotak itu. Ia tahu, membuka kotak ini berarti membuka luka yang sudah ia kubur begitu dalam. Tapi malam ini, entah mengapa, luka itu ingin bernapas. Perlahan ia memutar kunci kecil di sisi kotak. Bunyi klik yang pelan justru terasa begitu keras di dalam dada. Saat tutupnya terbuka, aroma lama menyeruak, aroma kertas tua, parfum Haris yang masih tersisa di dasi, dan sesuatu yang jauh lebih berat dari semua itu. Kenangan yang belum selesai. Di dalam kotak itu, ada sebuah flash disk, beberapa lembar catatan keuangan yang sudah pudar, dan satu surat tulisan tangan, dari Haris, suaminya. Surat itu ditulis 2 minggu sebelum Haris meninggal. Zahra tidak pernah membacanya sampai tuntas. Ia takut. Takut akan kata-kata terakhir yang akan mengikatnya pada kenyataan yang selama ini ia hindari. Namun malam ini, tangannya tak bisa menolak. Ia membuka surat itu, dan mulai membaca dalam diam. Bibirnya bergetar seiring huruf demi huruf yang membentuk kebenaran yang dulu ia pilih untuk lupakan. Zahra, jika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada. Aku tahu kamu selalu curiga pada cara aku mendapatkan semua ini. Mobil, rumah, proyek. Aku tahu kamu bukan bodoh. Zahra, kamu hanya terlalu mencintaiku. Sampai rela diam saat hatimu berteriak. Maafkan aku. Semua ini bukan dari jalan yang bersih. Aku terlilit banyak utang sejak bisnis awalku jatuh. Aku ambil jalan pintas. Aku buat perusahaan fiktif. Aku terima dana dari investor yang tak tahu mereka sedang ditipu. Dan aku tahu, saat ini mungkin sudah ada yang mencariku. Kalau aku tidak pulang suatu hari nanti, jangan cari aku. Jangan lindungi aku. Tapi juga jangan biarkan harta ini melanjutkan dosa yang aku mulai. Bersihkan kalau kamu mampu. Atau tinggalkan semuanya. Dan lari jauh. Surat itu jatuh dari tangan Zahra. Tubuhnya terhuyung. Hampir terjatuh dari kursi. Air matanya tumpah. Bukan karena baru tahu, tapi karena selama ini ia tahu. Dan memilih untuk tidak peduli. Dulu, Haris datang sebagai pahlawan. Menariknya dari kehidupan sederhana yang penuh kesempitan. Memberinya rumah, mobil, perhiasan, dan status sosial yang tinggi. Tapi semua itu datang dengan harga yang tak pernah disebut di awal. Diam atas kejahatan. Zahra tak pernah bertanya banyak saat Haris pulang dengan mobil baru. Ia hanya mengucap syukur. Ia tak pernah mengulik ketika Haris membawa uang tunai dalam koper. Ia hanya memeluk dan berkata terima kasih. Dalam doa, ia ucap nama Allah. Tapi dalam tindakan, ia menutup mata pada dosa. Ia tahu itu. Dan pengetahuan itulah yang kini membakar dadanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Suaranya serak. Ampuni aku bukan hanya pendosa. Aku adalah saksi yang memilih bungkam. Ia berjalan tertatih ke cermin. Masih dengan kursi roda yang ia mainkan seperti alat pertahanan. Di hadapannya berdiri wanita dengan wajah sempurna. Tapi mata yang keruh. Ia menatap dirinya sendiri dan bertanya dalam hati. Siapa yang sebenarnya lumpuh? Kaki atau nurani? Zahra kembali duduk.
membuka flash disk yang ia temukan di dalam kotak. Ia colokkan ke laptop, dan menemukan folder bernama Hutang Darah. Dalam folder itu, ada rekaman suara Haris. Terdengar suara pria itu, lirih, terburu-buru, seperti sedang ketakutan. Mereka tahu. Aku sudah bilang terakhir kali. Zahra nggak tahu apa-apa. Jangan ganggu dia. Kalau aku hilang, jangan sentuh dia. Aku siap tanggung semuanya sendiri. Zahra menutup laptop itu dengan kasar. Napasnya memburu. Tangisnya pecah. Bukan karena kasihan pada Haris, tapi karena Haris mati membawa semua dosa sendiri. Sementara dirinya duduk nyaman di rumah besar yang dibangun dari uang haram. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya kering. Ia ingin lari, tapi pura-pura lumpuh membuatnya terkurung. Di luar dirinya, orang melihat wanita malang yang ditinggal mati suami. Tapi di dalam, ia adalah wanita yang membiarkan suaminya mati dalam dosa, dan tetap hidup di dalamnya. Zahra membuka buku pemberian Fikri. Ia buka halaman pertama lagi. Ia baca kalimat itu pelan-pelan, sambil menggenggamnya erat. Jangan pernah mengira masa lalu akan membunuhmu. Yang membunuhmu adalah rasa bersalah yang tak kau lepaskan kepada Allah. Lalu Zahra menangis. Bukan lagi karena luka, tapi karena sadar. Ia belum pernah benar-benar berdoa dengan jujur. Selama ini ia hanya menggugurkan kewajiban. Berdoa sambil tetap menggenggam harta haram. Beristighfar sambil menolak bertobat. Kini, rasa bersalah itu bukan lagi beban, tapi cambuk. Dan Zahra tahu, ia tak bisa hidup begini selamanya. Subuh itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, tetapi hati Zahra seperti mulai mencari hangat. Ia terbangun lebih awal. Bukan karena suara alarm atau mimpinya yang buruk, tapi karena ada dorongan yang tak ia mengerti. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang membelai pundaknya, mengangkatnya pelan-pelan dari gelap yang selama ini ia peluk. Buku kecil pemberian Fikri masih tergeletak di samping bantal. Zahra menatapnya lama, lalu menghela napas dalam. Ia membuka ponsel, mengetik pelan, dan mengirim pesan. Mas Fikri, bolehkah saya ikut pengajian yang Mas ceritakan dulu itu? Pesan itu dikirim dengan ragu. Tapi setelah terkirim, Zahra merasa sedikit lebih ringan. Ia belum tahu apakah ia siap. Tapi ia tahu ia tak bisa terus seperti ini. Diam dalam rumah besar seperti makam, menanti waktu tanpa arah. Dosa seperti awan kelabu yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Dan hanya satu cahaya yang bisa menembus awan itu. Hidayah. Pagi menjelang, dan balasan dari Fikri datang lebih cepat dari yang Zahra kira. Insya Allah boleh, Bu. Nanti sore, jam 4, di Musola Al-Firdaus. Saya jemput ya. Zahra menatap layar ponsel. Jantungnya berdetak lebih cepat. Musola Al-Firdaus, tempat yang dulu sering ia lewati tanpa peduli. Tempat yang suaranya kerap terdengar melalui pengeras suara, tapi tak pernah ia hiraukan. Kini, ia akan duduk di dalamnya. Sore pun tiba. Zahra duduk di ruang tamu, mengenakan gamis hitam polos dan jilbab syari yang sudah lama tersimpan di lemari, masih berbau kapur barus. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, dan untuk pertama kalinya, ia merasa asing dengan bayangannya sendiri. Bukan karena tampilan luar, tapi karena ia belum pernah merasa sedekat ini dengan harapan. Fikri datang tepat waktu. Ia berdiri di luar gerbang, menunduk sopan saat Zahra keluar dengan kursi roda. Zahra tetap bermain dalam perannya, walau hatinya mulai ingin berhenti berpura-pura. Tapi belum saatnya. Belum cukup kuat. Perjalanan menuju musola hanya memakan waktu 15 menit. Namun dalam diam mereka di dalam mobil, Zahra seperti sedang menempuh jarak ribuan kilometer. Dari hidup yang gelap menuju cahaya yang bahkan belum bisa ia bayangkan. Musola itu kecil. Lantai semen, karpet tipis, kipas angin tua yang berderit. Tapi begitu Zahra masuk, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia temukan di ruang manapun dalam rumahnya. Ketenangan. Beberapa ibu-ibu duduk di barisan depan, mengenakan mukena putih. Wajah mereka lembut dan penuh cahaya. Mereka menoleh, tersenyum sopan saat melihat Zahra masuk. Tidak ada yang mencibir.
Tidak ada yang menatap sinis. Hanya sapaan hangat. Silakan duduk, Bu. Ahlan wa sahlan. Zahra tertegun. Tidak ada yang menanyakan siapa dia. Tidak ada yang mempersoalkan kursi rodanya. Tidak ada yang memaksanya bercerita. Semua hanya duduk bersama, mendengarkan suara ustazah yang mengalun pelan, membacakan tafsir surat Al-Hadid ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Zahra. Ia menunduk, tangan mengepal di atas pahanya. Suaranya tercekat, matanya mulai basah. Ia tak kuasa menahan getaran hatinya. Belumkah datang waktunya? Ustazah mengulang dengan suara bergetar. Berapa banyak dari kita yang menunda tobat? Yang merasa nanti saja, besok saja, setelah tua, setelah puas bersenang-senang. Zahra menggigit bibir. Ia ingin menjerit. Ia ingin berkata, "Waktuku sudah datang, tapi aku tak tahu bagaimana caranya kembali." Suasana dalam musola sunyi. Hanya isakan kecil dari beberapa jamaah. Zahra tak sendiri, tapi ia merasa seperti ayat itu dikirim langsung padanya. Seperti Allah telah lama menunggu. Dan baru hari ini Zahra berani mengangkat kepalanya untuk menjawab. Air matanya jatuh. Diam-diam. Perlahan. Tapi tidak lagi karena dosa. Kali ini karena rindu. Rindu pada Allah yang selama ini ia tinggalkan. Pengajian selesai 1 jam kemudian. Zahra tak bicara sepatah kata pun. Tapi hatinya penuh. Tangisnya belum kering. Dalam perjalanan pulang, Fikri tak banyak bertanya. Ia tahu, dalam sunyi yang mendalam, ada sesuatu yang sedang lahir kembali. Sampai di rumah, sebelum masuk ke dalam, Zahra memanggil Fikri pelan. "Mas." Fikri menoleh. "Ya, Bu." Zahra menggigit bibir. Matanya menatap mata Fikri, mata yang tidak pernah menghakimi. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam suara yang salah. Tapi tadi suara Al-Quran itu seperti memanggil namaku." Fikri menunduk. Mungkin memang ibu yang dipanggil. "Kalau aku ingin belajar bukan sekadar ikut pengajian, tapi belajar dari awal. Dari kosong. Apa? Mas bisa bantu aku?" Fikri mengangguk. "Insya Allah saya bantu. Tapi bukan saya yang bimbing. Saya hanya temani. Yang membimbing cuma satu." Zahra menarik napas dalam. "Allah." Fikri tersenyum. "Ya, hanya dia." Malam itu, Zahra menyalakan lampu kamarnya lebih terang dari biasanya. Ia mengambil air wudhu. Meskipun belum fasih, belum yakin gerakannya benar, tapi ia lakukan. Ia berdiri menghadap kiblat, mencoba takbir untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Tangannya gemetar, lidahnya keluh. Tapi saat ia ucapkan, "Allahu Akbar," untuk pertama kalinya, Zahra merasa hidupnya benar-benar dimulai. Ponsel Zahra bergetar di meja. Layar menyala, menampilkan pesan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kami tahu siapa kau sebenarnya. Bersiaplah." Pesan tanpa nama, tanpa tanda, tapi begitu menusuk, seperti pisau dingin yang ditancapkan pelan ke dalam dada. Zahra menatap layar itu lama. Wajahnya membeku. Tangan yang beberapa jam lalu gemetar karena takbir, kini kembali gemetar karena ketakutan yang telah lama ia kubur. Ia mencoba menenangkan napas, tapi dadanya sesak. Bayangan masa lalu datang menyerbu. Wajah Haris muncul dalam benaknya. Suara ancaman dalam rekaman di flash disk kembali terdengar samar-samar. "Kalau aku hilang, jangan ganggu dia." Zahra tahu, pesan itu bukan main-main. Ada seseorang di luar sana yang selama ini mengawasinya. Dan mereka belum selesai dengannya. Pagi harinya, Zahra memaksa dirinya beraktivitas seperti biasa. Ia tetap duduk di kursi roda, tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi wajahnya pucat, pandangannya kosong. Bahkan pembantu rumahnya menyadari keganjilan itu. "Bu, ada yang ibu pikirkan?" tanya si Mbok sambil menyuguhkan teh hangat. Zahra hanya menggeleng. "Tidak, Mbok."
Mungkin kurang tidur. Tapi di balik senyum palsunya, pikirannya kacau. Ia membuka pesan itu berkali-kali. Tidak ada nomor, tidak ada identitas. Tapi ada perasaan familiar. Intuisinya berteriak. Ini bukan sekadar ancaman acak. Ini berasal dari seseorang yang tahu betul siapa dirinya. Dan kecurigaan itu terbukti tak lama kemudian. Siang itu, di grup WhatsApp warga, sebuah video pendek tiba-tiba beredar. Durasi 16 detik. Direkam malam hari. Buram, tapi cukup jelas. Menunjukkan sosok perempuan mengenakan gamis dan kerudung abu-abu, berjalan tegap di halaman rumah yang sangat Zahra kenal, halamannya sendiri. Ada suara di latar video. Katanya lumpuh, tapi bisa jalan. Komentar warga mulai bermunculan. Zahra hanya bisa membaca satu demi satu dengan jantung berdegup kencang. Wajahnya memerah, lalu memucat. Ia menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Saya tahu dari awal itu janda aneh. Pura-pura sakit biar dikasihani. Malu-maluin. Gini kalau hidupnya penuh rahasia. Zahra memeluk tubuhnya sendiri. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Ia ingin berteriak. Ia ingin menghapus semuanya. Tapi waktu tak bisa diulang. Dan kebenaran telah bocor dari retakan yang tak bisa ia tutupi lagi. Menjelang sore, suara bel rumah berbunyi. Zahra membuka layar monitor CCTV dan melihat sosok yang sangat ia butuhkan saat ini. Fikri. Ia segera menyuruh pembantu membuka pintu. Fikri masuk dengan wajah tenang. Tapi sorot matanya menyimpan tanya. Zahra tak menunggu. Ia langsung berkata, "Mas, kau sudah lihat videonya?" Fikri mengangguk pelan. "Sudah." Zahra menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memang berdusta." Fikri duduk di hadapannya. "Kenapa ibu melakukannya?" Zahra mengangkat wajahnya, menatap mata Fikri yang tak menjauh, meski sorotnya berubah. "Karena aku tak sanggup menanggung beban masa laluku. Aku takut dilihat sebagai wanita kotor. Aku pura-pura lemah, agar orang kasihan. Aku ingin dihukum, tanpa harus dihina. Tapi kini, aku mendapat keduanya." Fikri diam. Ia tidak marah, tidak juga membenarkan. Tapi dari matanya, Zahra tahu, ada luka yang timbul, karena kepercayaan yang retak. Namun justru itu yang membuat Zahra semakin hancur. Ia ingin diterima. Tapi caranya salah. Ia ingin berubah. Tapi memulai dengan kepalsuan. "Saya tidak akan menghakimi, Bu," kata Fikri pelan. "Tapi kejujuran adalah pintu pertama dari semua taubat. Dan setiap taubat harus dimulai dari keberanian untuk membuka semua luka." Zahra menangis makin keras. "Aku sudah membuka luka itu, Mas. Tapi dunia tak memberi aku waktu untuk sembuh." Fikri menatapnya dalam. "Karena dunia memang tidak memberi waktu. Tapi Allah selalu menunggu. Bahkan saat kita terjatuh paling dalam." Zahra menutup wajahnya. Perih. Tapi dalam tangis itu, ada rasa lapang yang perlahan merayap masuk. Mungkin ini jalan tercepat menuju ketulusan. Dibongkar tanpa sempat mempersiapkan penjelasan. Namun malam belum selesai menguji. Beberapa jam setelah Fikri pulang, rumah Zahra dilempari batu. 2 jendela pecah. Sebuah kertas dilempar bersamaan, bertuliskan tulisan tangan. "Kembalikan apa yang Haris curi. Atau kami datang bukan cuma bawa batu." Zahra berteriak. Pembantunya menjerit. Keamanan rumah segera menghubungi pihak berwajib. Tapi Zahra tahu, ini bukan soal pencurian biasa. Ini soal warisan dosa yang belum lunas. Dan semua kini berbalik padanya. Zahra duduk kembali di ruang tengah, memandangi serpihan kaca jendela yang berserakan. Ia tidak menangis kali ini. Ia tidak berteriak. Ia hanya diam. Dan dari diam itulah, muncul sebuah kesadaran yang membakar. Jika aku ingin menyucikan hidupku, aku harus hadapi semua yang mengotori masa lalu itu. Ia menatap ke arah langit-langit, seperti ingin bicara kepada langit. "Ya Allah, jika semua ini cara MU membangunkanku,
Aku terima. Tapi kuatkan aku untuk berdiri, meski kaki ini belum sanggup melangkah. Pagi itu, langit kota tampak gelap meski mentari sudah tinggi. Awan menggumpal seperti pertanda badai. Tapi Zahra justru merasa lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, hatinya tak bersembunyi, tak berkamuflase, tak berlindung di balik dinding rumah mewah atau kursi roda yang selama ini jadi tameng. Hari ini, Zahra memutuskan untuk berdiri sebagai dirinya yang sebenar-benarnya. Malam sebelumnya, ia menatap kaca jendela yang retak karena lemparan batu, lalu melihat bayangan dirinya di pantulannya. Ia berkata pelan, "Aku sudah selesai bersembunyi." Pagi itu, ia mengenakan gamis putih, bukan untuk terlihat suci, tapi sebagai lambang bahwa ia ingin memulai dari halaman kosong. Wajahnya polos tanpa riasan. Tidak ada lagi masker sosial. Ia bahkan berdiri tanpa kursi roda, walau lututnya masih lemas oleh rasa takut yang menyelinap. Fikri datang menjemput. Tak banyak bicara, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang Zahra butuhkan. Percaya. Percaya bahwa wanita ini, yang sempat hidup dalam kepalsuan, kini sungguh-sungguh ingin memperbaiki. Warga sudah berkumpul di aula musola Al-Firdaus. Undangan Fikri malam sebelumnya tak menyebutkan alasan pasti. Hanya, Zahra ingin menyampaikan sesuatu secara langsung kepada masyarakat. Rasa ingin tahu warga terlalu besar untuk diabaikan. Kursi-kursi terisi. Beberapa berdiri. Anak-anak kecil berlarian di luar. Tapi suasana di dalam aula hening. Zahra berdiri di depan mikrofon. Tangannya gemetar. Suaranya sempat tercekat. Fikri berdiri sedikit di belakang, sebagai penopang diam-diam. Zahra memejamkan mata. Menghela napas panjang. Lalu mulai bicara. "Saya berdiri di sini bukan sebagai janda kaya yang selama ini kalian kenal. Bukan juga sebagai wanita lumpuh yang sering kalian lihat di jalan. Hari ini, saya datang sebagai Zahra, manusia biasa yang terlalu banyak berdosa dan terlalu lama diam di dalamnya." Semua mata tertuju padanya. Beberapa berbisik, beberapa mengernyit. "Saya berdusta pada kalian. Saya berpura-pura lumpuh. Saya memalsukan kelemahan karena saya ingin dihukum. Tapi bukan secara langsung. Saya ingin dilihat sebagai korban, agar saya bisa sembunyi dari kenyataan bahwa saya adalah bagian dari dosa yang merugikan banyak orang." Seseorang di antara warga bersuara keras. "Jadi benar, kamu pura-pura? Kenapa sekarang baru mengaku?" Zahra mengangguk perlahan. "Karena saya pengecut. Karena saya takut kalian akan membenci saya. Tapi lebih dari itu, saya takut Allah benci saya." Ia menatap warga satu persatu. Tidak semua menunjukkan simpati. Beberapa justru terlihat marah. Tapi Zahra tidak mundur. "Suami saya dulu melakukan penipuan besar. Uang yang kami pakai untuk hidup, rumah yang kami tinggali, semua berasal dari cara-cara yang tidak diridhau. Dan saya tahu itu. Saya tidak buta, tapi saya diam. Karena saya menikmati hasilnya." Seseorang di barisan belakang berseru. "Lalu kenapa baru sekarang ngomong? Kenapa tidak sejak dulu kembalikan uangnya?" Zahra menarik napas, menahan tangis. "Karena saya butuh waktu untuk berani jujur. Tapi sejak saya mengenal sedikit tentang cahayanya, saya sadar setiap detik saya menunda adalah penghinaan terhadap hidayah." Ia menunduk. Beberapa tetes air mata jatuh ke lantai. "Saya tahu saya tak layak dimaafkan. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk meminta dimaafkan. Saya berdiri di sini untuk meminta kalian saksikan bahwa saya ingin berubah. Saya sudah menyerahkan sebagian besar harta saya ke lembaga zakat. Sebagian lagi akan saya hibahkan ke pesantren dan rumah yatim. Saya ingin semua yang kotor tidak lagi menempel dalam hidup saya." Suasana mendadak hening. Hanya suara kipas tua di sudut ruangan yang terdengar. Tiba-tiba, dari barisan kanan, suara seorang ibu terdengar, lirih tapi jelas. "Bu Zahra, saya juga pernah ikut arisan yang ditipu suami ibu dulu. Saya kehilangan tabungan, sampai anak saya putus sekolah. Tapi saya percaya, tidak mudah berdiri di depan umum dan bicara seperti ibu hari ini."
Zahra menatap ibu itu. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Ia ingin mendekat, tapi tubuhnya terlalu lemah oleh emosi. Kalau ibu sungguh ingin berubah, saya tidak akan menghalangi. Tapi saya harap ini bukan drama. Karena luka kami nyata. Zahra mengangguk. Saya tahu. Dan saya tidak akan kabur lagi dari luka itu. Kalau saya harus menghabiskan sisa hidup saya untuk menebusnya, maka saya akan lakukan. Bukan karena saya ingin terlihat baik, tapi karena saya ingin layak disebut hamba Allah. Isak mulai terdengar. Beberapa warga menangis. Beberapa masih marah. Tapi semua menyadari satu hal, kejujuran itu nyata. Dan keberanian untuk mengaku di hadapan orang yang pernah dirugikan, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Fikri melangkah maju, memegang mikrofon. Kita semua punya masa lalu. Tapi tak semua dari kita cukup jujur untuk menghadapinya. Hari ini, mari jadi saksi. Bahwa Zahra sedang berusaha bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk tidak terus hidup di dalamnya. Zahra jatuh berlutut. Bukan karena fisiknya lemah, tapi karena hatinya benar-benar tak mampu berdiri lebih lama lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan dalam diam itu, ia memanjatkan doa. Ya Allah, jangan lihat besarnya dosaku, tapi lihat betapa aku ingin pulang. Suasana musola yang semula hening berubah mencekam. Semua mata kini tertuju pada pria bertubuh tinggi besar yang berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam. Bajunya hitam. Di lehernya tergantung rantai kecil dengan liontin besi yang memantulkan cahaya dari lampu di langit-langit. Langkah kakinya berat. Setiap hentakan menggema seperti genderang peringatan. Zahra memucat. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Fikri segera berdiri di sampingnya. Sigap. Siapa kamu? Tanya Fikri tenang, walau rahangnya mengeras. Pria itu menyeringai sinis. Nama tidak penting. Yang penting, aku tahu siapa dia. Ia menunjuk Zahra dengan telunjuk penuh kebencian. Jangan kira kamu bisa cuci tangan begitu saja. Suamimu meninggalkan utang besar pada orang-orang yang jauh lebih berbahaya dari kami. Dan kamu menikmati semua hasilnya. Beberapa warga mulai gelisah. Beberapa berdiri. Beberapa memanggil anak mereka yang bermain di luar. Zahra mencoba berdiri. Lututnya lemas. Aku sudah menyerahkan semua aset yang aku miliki, semua harta yang dulu berasal dari Haris, sudah aku salurkan untuk menebus. Tebus? Bentak pria itu. Tebus kemana? Ke panti? Ke pengajian? Itu bukan milikmu untuk kau bagi. Itu milik kami. Wajah Zahra pucat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia tahu, pria ini bukan sekadar penagih. Ini adalah satu dari banyak hantu masa lalu Haris yang pernah ia dengar. Orang-orang gelap yang bermain di balik bayang-bayang investasi palsu dan transaksi bawah meja. Ambil uangmu di pengadilan. Aku akan hadapi semuanya secara hukum. Jawab Zahra, mencoba tegak. Tapi pria itu tertawa keras. Kau pikir kami main dengan hukum? Ini bukan soal dokumen. Ini soal darah. Seketika, ia melangkah cepat ke arah Zahra. Fikri langsung menahan tubuhnya di depan Zahra. Cukup. Satu langkah lagi. Aku laporkan kau ke polisi sekarang juga. Laporkan, teriak pria itu. Tapi sebelum itu, tangannya bergerak cepat ke balik jaket. Fikri bersiaga. Warga mulai panik. Beberapa perempuan berteriak. Anak-anak menangis. Zahra membeku. Dalam sekejap, sebuah pisau lipat muncul. Fikri bergerak lebih dulu. Ia menerjang pria itu, memeluk tubuhnya dan memutar pergelangan tangannya. Mereka bergumul. Kursi-kursi berjatuhan. Terjadi tarik-menarik yang membuat suara-suara kacau memenuhi ruangan kecil itu. Zahra menjerit, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Pria itu berusaha menusuk Fikri, tapi Fikri berhasil menangkis. Sayangnya, satu goresan tajam mengenai lengan kirinya. Darah menetes. Fikri mengerang, tapi tetap berdiri. Zahra menangis sambil mendekat. Sudah, Mas. Jangan lawan dia. Jangan terluka karena aku. Pria itu mendorong Fikri keras.
lalu melangkah mundur, napasnya memburu. Kalian pikir ini selesai? Belum. Ini baru awal. Ia melesat keluar. Beberapa pria warga mengejarnya. Tapi pria itu menghilang di lorong sempit samping musola. Tinggal Zahra, Fikri, dan warga yang kini gemetar dalam kecemasan. Zahra segera memeluk Fikri yang terhuyung. Darah mengalir dari lengan bajunya yang sobek. Aku minta maaf, ini semua karena aku. Kamu terluka karena aku. Tangis Zahra pecah tak terbendung. Fikri tersenyum samar, meski wajahnya menahan sakit. Kalau ini harga dari berdiri di jalan yang benar, aku anggap ini ringan. Zahra menggeleng keras. Tidak, Mas. Tidak ada yang ringan dari melihatmu berdarah demi dosa yang bukan kamu buat. Fikri menatapnya. Mata itu tetap penuh ketenangan meski tubuhnya goyah. Zahra, kalau kamu sungguh ingin berubah, kamu harus siap kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang berdiri di sisimu. Zahra menatap Fikri dalam. Aku rela kehilangan segalanya, tapi aku tidak siap kehilanganmu. Kata-kata itu keluar begitu saja, mentah, tanpa perisai. Zahra merasa lemah, hancur, tapi jujur. Ia sadar, selama ini Fikri bukan hanya penuntun, tapi satu-satunya manusia yang percaya padanya tanpa syarat. Ambulans dipanggil. Polisi mulai menyelidiki kejadian itu. Tapi Zahra tak peduli siapa yang datang. Ia hanya fokus menekan perban di lengan Fikri. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu ke luka itu. Allah, jangan ambil dia dariku. Jangan hukum aku dengan cara ini. Aku sudah kehilangan Haris, jangan biarkan aku kehilangan satu-satunya cahaya yang engkau kirim. Di rumah sakit, Fikri dirawat dengan luka jahitan. Tidak dalam, tapi cukup untuk menjadi peringatan. Zahra duduk di samping tempat tidur, tak berpaling sedikit pun. Ia berdoa dalam hati, berkali-kali, dengan suara hati yang belum pernah setulus ini sebelumnya. Ya Allah, kalau aku harus mengembalikan semua hartaku, ambil. Kalau aku harus dipermalukan, biar. Tapi jangan ambil hamba yang engkau kirim untuk membuka mataku. Jangan ambil Fikri. Fikri terbangun. Lemah, tapi tersenyum. Kau berdoa. Zahra tersenyum sambil menangis. Untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk orang yang membuatku percaya bahwa Allah belum selesai denganku. Fikri menatap langit-langit. Matanya berkaca-kaca. Itu artinya doa itu sudah terkabul. Malam itu, Zahra duduk sendiri di halaman rumah sakit. Angin menerpa rambutnya pelan. Di pangkuannya, selembar surat keputusan resmi dari lembaga hukum. Harta Zahra sah untuk dibekukan demi proses pengembalian dana kepada korban almarhum Haris. Ia menatap surat itu. Senyum pahit muncul. Ini harga dari kejujuran, bisiknya. Lalu ia menengadah ke langit. Ya Allah, aku mulai dari nol sekarang. Tapi jangan tinggalkan aku satu detik pun. Aku tidak butuh dunia, asal engkau masih beri aku waktu. Sore itu langit kota berwarna emas, seperti sedang menyelimuti segala luka dengan cahaya yang hangat. Di taman kecil di sudut kota, burung-burung terbang rendah, pepohonan bergoyang pelan, dan suara anak-anak tertawa menjadi latar yang menenangkan. Di antara keramaian kecil itu, Zahra muncul, bukan lagi dalam kursi roda, bukan dengan gaun mewah, tapi dengan pakaian sederhana. Di sampingnya, Fikri berjalan pelan dengan lengan yang sudah sembuh, meski bekas luka jahitannya masih tampak samar. Zahra mendorong kursi roda seorang anak yatim kecil. Wajahnya tenang. Senyumnya tulus. Tidak ada lagi dinding. Tidak ada lagi topeng. Sudah sebulan sejak kejadian di musola. Harta Zahra hampir habis. Rumah megahnya kini kosong dan sebagian besar asetnya dibekukan untuk pengembalian dana. Tapi Zahra tidak lagi menangis karena kehilangan. Sebaliknya, ia merasa ringan. Seperti seseorang yang selama ini memanggul batu besar lalu akhirnya meletakkannya di tanah. Ada kebebasan yang baru, meski ia harus berjalan di atas puing-puing masa lalu. Anak yatim yang ia dorong bernama Aisyah, berusia 9 tahun.
Gadis itu lumpuh sejak lahir. Zahra bertemu dengannya di rumah sakit saat Fikri dirawat. Sejak hari itu, ia rutin datang, menemani Aisyah, dan akhirnya membawa gadis itu keluar untuk bermain di taman. Melihat Aisyah tersenyum, Zahra seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Rapuh, haus kasih sayang, dan berusaha keras bertahan hidup. Aku merasa hidup lagi setiap melihat dia tersenyum, kata Zahra lirih pada Fikri. Seakan Allah menunjukkan padaku bahwa kelemahan bisa jadi kekuatan kalau kita ikhlas. Fikri mengangguk, menatap Zahra dengan mata penuh hormat. Kadang kita jatuh bukan untuk dihukum, tapi supaya kita bisa mengangkat orang lain yang lebih lemah. Itu yang aku lihat darimu sekarang. Zahra tersenyum. Aku hanya belajar menerima. Belajar ikhlas. Semua ini bukan aku yang atur. Ini semua sudah jalannya. Fikri menatap ke depan. Tapi Zahra, jangan lupa jaga kesehatanmu. Kau tampak lemah akhir-akhir ini. Zahra menoleh, tersenyum tipis. Mungkin aku lelah, tapi ini lelah yang indah. Malamnya, di rumah kontrakan sederhana yang kini ia tinggali, Zahra mengambil wudhu. Ia bersujud lama, lebih lama dari biasanya. Air matanya mengalir deras di sajadah. Ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku sudah menyerahkan apa yang aku punya. Aku sudah mengaku di depan manusia. Aku sudah kehilangan segalanya kecuali Engkau. Kalau Engkau masih izinkan aku hidup untuk melayani orang yang lemah. Tapi kalau ini waktuku untuk benar-benar jatuh, aku ikhlas. Asal Engkau tidak menjauh. Sujudnya terasa lain malam itu. Seolah bumi memeluknya, dan langit mendengarnya. Saat ia bangkit, tubuhnya bergetar hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya tak merespon. Ia mencoba lagi. Tak bisa. Ia terjatuh ke lantai, memegang sisi ranjang. Fikri, panggilnya lirih, tapi tak ada jawaban. Ia sendirian. Ia merangkak perlahan ke kursi, mencoba berdiri, tapi jatuh lagi. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir bukan karena takut, tapi karena ia mengerti. Ya Allah, ini nyata? Aku sungguh lumpuh sekarang. Napasnya tersengal. Tapi di balik ketakutan itu, ada rasa damai yang aneh. Seperti sebuah rahasia besar yang terungkap pelan-pelan. Selama ini ia berpura-pura lumpuh untuk menebus dosa. Kini, tanpa ia minta, ia benar-benar lumpuh, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai titik balik penghapus dosanya. Keesokan harinya, Fikri datang dan mendapati Zahra sudah di kursi roda. Wajahnya pucat tapi tersenyum. Tangannya memegang tasbih kecil. Matanya berbinar meski tubuhnya tak lagi bisa berdiri. Aku tidak bisa jalan lagi, Mas. Ucap Zahra lirih. Fikri menatapnya lama. Kapan mulai terasa? Tadi malam. Setelah aku berdoa. Kaki ini seperti mati rasa. Dokter bilang sarafku trauma berat. Mungkin dari tekanan batin. Tapi aku tidak marah. Fikri berjongkok di hadapannya. Kau tidak sedih. Zahra menggeleng. Air matanya jatuh pelan. Aku justru merasa tenang. Selama ini aku berpura-pura lemah. Sekarang aku benar-benar lemah. Tapi dalam kelemahan ini, aku menemukan Engkau lebih dekat daripada sebelumnya. Fikri menatapnya dalam, lalu mengusap air mata di pipinya. Kalau begitu, jangan pernah berhenti percaya. Zahra tersenyum. Aku tidak akan berhenti. Aku tahu ini bukan akhir. Ini awal baru. Beberapa minggu kemudian, di taman kota itu lagi, Zahra kini tidak hanya mendorong Aisyah, tapi juga mengajar anak-anak yatim mengaji. Dengan kursi roda mereka duduk melingkar. Fikri memimpin membaca ayat demi ayat. Suara anak-anak kecil bergema, menembus langit senja. Zahra memandang mereka satu persatu. Ia tidak lagi merasa malu. Tidak lagi merasa harus menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia kini hidup dalam keadaan yang pernah ia pura-pura. Tapi kali ini dengan ketulusan dan cinta. Ia tersenyum pada Aisyah, lalu pada Fikri. Aku tidak punya apa-apa lagi,
Tapi aku punya ini, bisiknya dalam hati. Aku punya kesempatan untuk berbuat baik, meski dari kursi roda. Angin sore menerpa wajahnya. Ia menutup mata, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sedih, karena syukur. Dan dalam hati yang penuh ketenangan itu, Zahra berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberiku jatuh paling rendah, untuk bisa mengenal Engkau paling dekat. Senja turun perlahan. Fikri mendorong kursi roda Zahra, sementara anak-anak yatim tertawa di belakang mereka. Langkah demi langkah, roda demi roda, mereka meninggalkan jejak kecil di jalan setapak taman itu. Jejak perjalanan panjang dari kebohongan menuju ketulusan, dari gelap menuju cahaya. Cerita Zahra belum selesai, tapi hari itu, ia akhirnya menemukan rumah. Bukan pada harta, bukan pada reputasi, tapi pada keridaan Allah yang terasa di setiap napasnya.